Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu setia bertahan. Nats yang mendasari akan saya bacakan dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Daniel pasal yang ke-6, ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, singkat cerita, Daniel saat ini sudah ada di dalam pemerintahan Raja Darius, raja di dalam kerajaan Media Persia. Dan di sini kita melihat bahwa Daniel punya posisi strategis di dalam pemerintahan Raja Darius. Di ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa ada wakil-wakil raja, ada 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang tersebut. Dan inilah wakil-wakil raja yang harus memberikan pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Ini adalah posisi strategis, Bapak Ibu, bagaimana Daniel dekat dengan raja dan diberikan kepercayaan yang tinggi oleh raja. Namun kendati Daniel sudah memiliki posisi yang tinggi di dalam pemerintahan Raja Darius, masih ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Orang-orang yang berusaha menjatuhkan Daniel ini berusaha menyerang dan mencari-cari kesalahan Daniel, terutama di dalam keimanan yang dimiliki oleh Daniel. Bagaimana tidak, Daniel di lingkungan orang-orang yang menyembah dewa-dewi dan menyembah berhala, Daniel tetap setia menyembah kepada Allah Yahweh, Tuhan Allah Israel, pencipta kalik langit dan bumi. Disinilah Bapak Ibu orang-orang berusaha menjatuhkan Daniel. Singkat cerita, orang-orang ini berbicara kepada raja supaya raja mengeluarkan sebuah perintah bahwa di dalam tempo waktu 30 hari ke depan mereka harus sujud menyembah kepada dewa yang dikhususkan oleh raja. Jika mereka atau orang tidak menyembah kepada dewa raja, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu, ketika mendengar atau melihat dekrit raja ini, apakah hal ini membuat Daniel pada akhirnya menjadi ciut dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Daniel tetap setia dan tetap bertahan, mempertahankan imannya kepada Allah yang hidup. Tidak mau tergoyahkan menyembah kepada Allah lain atau dewa-dewi lain serta berhala lain. Dia tetap setia kepada Allah Yahweh, pencipta kalik langit dan bumi. Oleh sebab itu, musuh-musuhnya berusaha mencari celah, berusaha mengumpulkan bukti bahwasanya Daniel tetap menyembah kepada Allahnya. Dan ternyata didapati Daniel tetap sujud menyembah sehari 3 kali ke arah Yerusalem untuk mencari wajah Allah Yahweh. Dan disinilah Bapak Ibu, musuh-musuh kemudian memberitahukan kepada raja, melaporkan akan hal ini. Daniel tetap setia kepada Allahnya dan tidak mau menyembah dewa yang dikhususkan oleh raja. Bapak Ibu, ketika mendengar akan hal ini, sebetulnya Raja Darius sangat bersedih hatinya. Karena Daniel ini merupakan salah satu kesayangan dari Raja Darius. Raja Darius berusaha untuk mencari cara supaya Daniel ini bisa dibebaskan. Namun ternyata tidak didapati cara. Pada akhirnya dengan berat hati Raja Darius memasukkan Daniel ke gua singa. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, ketika Daniel mau dimasukkan ke dalam gua singa, di ayat yang ke-17, Raja Darius, dia mengatakan demikian. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja Darius berharap bahwa Allah yang disembah oleh Daniel akan membebaskan Daniel.
Sungguh satu hal yang menarik untuk disimak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Daniel pada akhirnya tetap setia bertahan. Di dalam gua singa itu, Allah mengutus malaikatnya untuk membungkam semua mulut dari singa-singa yang kelaparan itu. Dan singkat cerita Bapak Ibu, Daniel selamat. Daniel bisa dilepaskan dari gua singa itu. Yang terjadi selanjutnya adalah musuh-musuh Daniel yang melaporkan Daniel kepada raja. Mereka dimasukkan ke dalam gua singa sebagai penghukuman karena telah berupaya memperdaya Raja Darius. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sungguh luar biasa apa yang dialami oleh Daniel ini. Bagaimana Tuhan melepaskan Daniel dari cengkeraman singa, dan terutama melepaskan Daniel dari tangan musuh-musuh yang membenci Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya kira setiap kita pasti punya pergumulan akan hal ini. Banyak orang yang mungkin tidak menyukai keberadaan diri kita. Bukan karena apa, bukan karena kepribadian kita, atau bukan karena sikap kita, tapi karena keimanan kita kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak menyukai kita oleh karena kita adalah pengikut Kristus. Meskipun kita baik, menunjukkan etiket yang baik, menunjukkan pribadi yang baik, menunjukkan segala hal yang perfect, namun karena iman kita kepada Kristus, kita dibenci oleh orang. Ada berapa banyak di antara kita yang mengalami akan hal ini? Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita tetap setia bertahan, setia kepada Tuhan yang hidup, setia untuk tetap menjaga iman kita kepadanya, tidak mau kompromi, tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tidak mau mengikuti arus dunia ini. Ada berapa di antara kita yang tetap setia bertahan, menjaga integritas kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kesetiaan sepertinya menjadi barang langka pada hari-hari ini. Betapa tidak, ada beberapa di antara orang percaya yang tega menjual imannya, menyalibkan Kristus untuk yang kedua kali. Mereka menyangkali jati diri mereka sebagai pengikut Kristus. Ada beberapa orang percaya di luar sana yang sepertinya tidak bertahan di dalam imannya. Mereka mungkin bisa setia kepada Tuhan Allah, namun ketika bertahan, pertahanan mereka mungkin goyah, sehingga mereka melepaskan kepercayaan mereka kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengatakan, aku mau setia kepada Kristus, mari kita terus bertahan, mempertahankan kesetiaan kita kepadanya. Bertahan meskipun badai menerjang, bertahan meskipun banyak orang yang membenci kita, bertahan meskipun banyak musuh yang menyerang kita, bertahan meski kondisi ekonomi tidak menentu saat ini, bertahan meskipun relasi kita dengan sesama mulai rusak, bertahan meskipun semuanya tidak sesuai harapan. Mari kita tetap setia bertahan. Mari kita tetap menjaga iman kita. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kita. Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kita terpuruk, jatuh, tergeletak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Daniel adalah Allah yang sama. Allah yang sama yang akan menuntun kita, yang akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Allah yang sama, Allah yang akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, maukah kita untuk tetap setia, bertahan, mengikut Tuhan, langkah demi langkah, mengikut Dia,
meneladani Dia, menjadi semakin serupa dengan Dia di dalam penderitaan. Maukah kita setia bertahan mengikut Tuhan? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami saat ini ya Tuhan berdoa menyerahkan untuk setiap pribadi kami lepas pribadi. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami boleh tetap setia bertahan mengikut Tuhan dan meneladan akan Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menjaga hati dan pikiran kami untuk kami boleh bertahan dan setia hanya kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah membebaskan Daniel dari gua singa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sama yang akan membebaskan kami dari segala persoalan kehidupan kami dan memampukan kami untuk kami boleh tetap setia dan bertahan menembus setiap badai kehidupan yang menerjang kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan dan hiburkan kami yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, istirahat malam kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.